Saudara, minggu kemarin saya bicara tentang nubuatan ya. Hari ini akan saya lanjutkan berbicara tentang nubuatan. Tapi sebelumnya saudara, saya permisi buat saudara ya, karena setelah selesai ibadah kemungkinan besar kita langsung berangkat ke Ciamis karena besok sidang Muhammad KC ya. Jam 8 pagi dimulai. Dan menurut prediksi saya itu digas sampai Jumat ya. Makanya dimulai Senin, biasanya kan dimulai Kamis. Kenapa dimulai Senin? Prediksi saya akan digas oleh jaksa supaya sampai ke Jumat. Mungkin targetnya biar tercapai gitu ya. Artinya biar cepat selesai. Ya, kita doakan semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan.
Dengan iman kami sesuatu terjadi. Dengan iman kami kepada Yesus terjadi. Pasti terjadi. Apa yang kami imani pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami imani, apa tantangan kami, apa masalah kami, sesuatu hal pasti terjadi. Yang buntu Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan yang pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bersama Yesus kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah wajah kami, hati kami, jiwa kami hanya berfokus hanya kepada Yesus. Karena dengan kepada Yesus kami merasakan kemenangan. Hanya kepada Yesus hadirat memenuhi hidup kami. Dengan hadirat Tuhan dalam hidup kami tenang, damai, sejahtera, sukacita, tidak merasakan pergumulan. Karena bersama Yesus kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah sembah Tuhan Yesus, kami sudah muliakan Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus sebagai dupa yang harum buat Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan. Biarlah penyembahan ini dari hati kami yang paling dalam. Kau tahu setiap hati kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika firman berkata pedang musuh bermata dua Tuhan Yesus sanggup menebas roh kami Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang paling dalam dari hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya bersama Yesus kami bisa melakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Waktu 2 jam ini Tuhan Yesus bukan waktu yang biasa-biasa. Waktu 2 jam ini adalah pesta anak domba. Pesta anak domba yang punya kesenangan, punya sukacita, punya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Kami siap memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ayo kita di awal, amin. Jadi minggu depan berani ya mulai saksiannya, haleluya. Ditantang, haleluya kan, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Mari Bapak Ibu kita pamit berdiri kembali, kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian ini karya metanoia. Kita naikkan pujian rancanganmu itu, karena rancangan Tuhan pasti luar biasa. Udah, aku cuma imani kok, rancangan Tuhan pasti luar biasa. Titik, nggak pakai banyak tanya ya kan? Yang seperti apa Tuhan rancangannya? Tidak tahu ya kan? Yang penting pasti luar biasa. Haleluya. Rancanganmu itu pasti yang terbaik. Haleluya. Sambil bertepuk tangan mendengar Tuhan Yesus. Hari ini musik kita ada bondak kita ya. Ada pesta bondak itu mah. Haleluya. Ayo buat Tuhan Yesus. Itu biasa tapi kita mulai sebagai luar biasa. Katakan rancanganmu itu. Rancanganmu itu pasti yang terbaik. Engkau sumbernya setiap pengharapan. Segala pengharapan ada keselamatan hanya dalam namamu. Rancanganmu itu pasti yang terbaik. Engkau sumbernya
Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Biar Tuhan firman ini Tuhan menerima dalam kehidupan kami, Yesus. Biar kami Tuhan selalu ada di dalam jalur Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan hidup dalam Engkau Bapa. Sebab dari hidup kami adalah hidup yang Engkau berikan Tuhan. Engkau yang sudah pilih kami Tuhan. Berarti Engkau Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, agungkan Engkau Yesus, untuk memelihara setiap firman-Mu dan menjadi saksi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan kami Tuhan hati yang sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain Yesus, hanya Dikau saja yang kami puji, yang kami sembah.
Karena pujian penyembahan hanya untuk Yesus. Hanya Yesus yang berhak untuk terimanya. Kami bersyukur pagi ini kami bisa memuji dan menyembah Yesus. Dan kami yakin percaya pujian penyembahan kami tidak sia-sia. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Lewat pujian penyembahan ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa, ada urapan, ada kemenangan, ada jalan keluar. Karena di atas puji-pujian kami Tuhan bertakhta. Lewat penyembahan kami hadiratnya mengalir. Pujian penyembahan kami telah membebaskan kami dari belenggu duniawi, dari belenggu sakit penyakit, dari belenggu dosa, dari intimidasi situasi kondisi keadaan, sehingga kami tidak lagi hidup bertuhankan realita. Kami hidup bertuhankan Yesus, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya kudus, supaya yang disampaikan kudus, kebenaran memerdekakan, sehingga kami pulang dengan sukacita. Karena yang datang dengan sakit pulang sembuh, yang datang dengan susah pulang dibebaskan, yang datang dengan kesulitan pulang damai sejahtera, yang datang dengan masalah pulang mereka terima kelepasan. Sehingga semua kami yang hadir tidak sia-sia karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang kami rasakan, kami alami, kami nikmati, sehingga kami rindu Tuhan, haus Tuhan, lapar Tuhan, butuh Tuhan. Setiap waktu hanya Tuhan Yesus yang ada di hati, di pikiran kami. Hanya Tuhan Yesus fokus hidup kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kuasa iblis, setan, roh jahat sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Bahkan coronavirus Omikron sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kami sehat walafiat. Kami diberkati Tuhan karena Tuhan telah menetapkan kami untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus pimpin lidah mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. 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 Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Tapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Karena itu jangan sampai patah semangat, karena sulit dipulihkan. Tetap jaga roh kita supaya tetap menyala menyambar. Haleluya, haleluya. Masih ingat? Yel-yel kita 3, 2, 1. Biara dijagai, dilindungi bersama Yesus. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, minggu kemarin saya bicara tentang nubuatan ya. Hari ini akan saya lanjutkan berbicara tentang nubuatan. Tapi sebelumnya saudara, saya permisi buat saudara ya, karena setelah selesai ibadah kemungkinan besar kita langsung berangkat ke Ciamis karena besok sidang Muhammad KC ya. Jam 8 pagi dimulai, dan menurut prediksi saya itu digas sampai Jumat ya. Makanya dimulai Senin, biasanya kan dimulai Kamis. Kenapa dimulai Senin? Prediksi saya akan digas oleh jaksa supaya sampai ke Jumat. Mungkin targetnya biar tercapai gitu ya. Artinya
biar cepat selesai. Ya, kita doakan semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Supaya jaksa adil ya. Jaksa kayaknya susah adil ya. Jaksa kan nuntut ya. Supaya hakim adil maksud saya ya. Kalau jaksa adil susah ya, karena dia memang tujuannya nuntut. Haleluya. Supaya pengacara juga bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang baik. Ya, begitu juga saksi-saksi yang meringankan, ya juga bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang meringankan. Juga ada saksi-saksi dari jaksa yang memberatkan, ya supaya yang memberatkan juga boleh meringankan. Haleluya. Jadi, saudara Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah bicara tentang nubuat, ya. Tuhan tadi bicara kepada saya waktu menyembah, ya. Tuhan bilang bahwa kita ini adalah anak nubuatan. Haleluya. Itulah sebabnya saudara pada hari ini judulnya anak nubuatan. Saya tidak persiapkan itu judul, tapi Tuhan kasih tahu waktu menyembah tadi. Makanya waktu kita menyembah harus sungguh-sungguh. Karena waktu kita menyembah itu Tuhan hadir nyata dalam hidup kita. Karena penyembahan adalah milik Tuhan. Walaupun memang setan menginginkan penyembahan itu. Kalau Anda ikut doa malam kemarin, Kamis malam, saya berbicara tentang itu. Ya, jadi penyembahan adalah milik Tuhan, tapi setan pun juga menginginkan penyembahan itu. Jadi waktu kita menyembah tadi, itu sebenarnya peperangan. Peperangannya seperti apa? Peperangannya kita mau menyembah Tuhan, setan juga minta dia disembah. Jadi ada dua pribadi di sini ya. Ada Tuhan, ada setan yang sama-sama minta disembah. Itu sebabnya kadang-kadang waktu kita menyembah rasanya luar biasa, tiba-tiba drop begitu. Nah, itu setan mau supaya pikiran kita, hati kita tertuju kepada dia. Jadi kalau hati pikiran kita tertuju kepada dia, artinya kita sedang menyembah dia. Kalau hati pikiran kita tertuju kepada Yesus, kita sedang menyembah Yesus. Ya, karena itu saudara, waktu penyembahan itu kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Sehingga penyembahan itu betul-betul bisa kita rasakan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus sebenarnya dia disembah maupun tidak disembah, bagi dia nggak ngefek. Tapi kenapa kita menyembah dia? Kita menyembah dia supaya kita bisa menikmati kita sebagai anaknya, sebagai hambanya. Supaya kita bisa menikmati kita ini adalah miliknya. Makanya kita menyembah dia. Ya. Kalau Tuhan sendiri nggak ngefek bagi dia. Seandainya semua manusia tidak mau menyembah, gimana? Kalau itu berdampak negatif, ada efek negatif baginya, ya berarti kan Tuhan bermasalah kan gitu. Iya, Tuhan punya hak ya untuk terima penyembahan kita. Namun kalau kita menyembah dia, yang diuntungkan adalah kita, bukan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak untung, tidak rugi kalau kita menyembah dia. Kitalah yang untung kalau kita menyembah dia. Haleluya. Karena itu setiap agama pasti mereka diajarkan menyembah dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Makanya kalau di Islam istilahnya sembayang, ya. Terus di Hindu sana juga saya sering dengar sembayang juga gitu ya. Kita itu juga sembah ya, menyembayang maksudnya menyembah Tuhan. Ya, jadi kita menyembah. Jadi penyembahan itu adalah milik Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang berhak untuk terima penyembahan. Manusia nggak boleh disembah. Manusia nggak boleh diagung-agungkan. Ya, manusia itu hanyalah debu. Manusia itu bagaikan uap. Ya, sebentar ada, sebentar hilang. Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi dia yang bisa disembah. Dia yang
berhak terima penyembahan kita. Karena itu ketika Anda menyembah seringkali diganggu. Itu sebenarnya yang ganggu bukan setan, yang mengganggu itu karena pikiranmu, hatimu itu tidak fokus ke Yesus. Ketika hati pikiranmu tidak fokus ke Yesus, artinya setan punya hak untuk memiliki pikiran. Setan punya hak untuk memiliki hatimu. Tapi ketika hatimu, pikiranmu benar-benar fokus kepada Yesus, setan tidak punya hak untuk memiliki hatimu. Setan tidak punya hak untuk memiliki pikiranmu. Karena apa? Karena ketika kau sudah memokuskan pikiran hatimu kepada Yesus, kau milik Yesus. Kalau kau milik Yesus, bagaimana mungkin setan bisa memiliki engkau? Nggak mungkin. Nggak mungkin satu pribadi, dua kepemilikan. Hanya satu pribadi, milik satu pribadi. Kalau kau fokus kepada Yesus, hati pikiranmu, engkau milik Yesus. Haleluya. Tapi kalau engkau tidak bisa fokus pikiran hatimu ke Yesus, engkau artinya bisa diambil alih oleh iblis, diambil alih oleh setan. Dan Tuhan pun ya tidak bisa mau lakukan apa. Karena apa? Karena hak saudara untuk mau kemana pikiran hatimu kau kasih. Jadi Tuhan mau bilang apa gitu loh. Ya, walaupun Tuhan mengasihi kita, tapi aduh gimana ya? Nah, karena apa? Karena kau bukan robot. Kau adalah manusia segambar serupa dengan Allah yang diberikan hak bebas untuk memilih apa yang harus kau pikirkan, apa yang harus kau inginkan. Itu dia, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena itu penyembahan sangat penting sekali. Ya, penyembahan itu sangat penting sekali. Karena disitulah nanti kita akan terima karunia-karunia roh yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, selama seminggu ini saya banyak sekali menyembah Tuhan, di hadirat Tuhan. Ya, oh kalau kemarin-kemarin kenapa Pak? Nggak bisa banyak waktu untuk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Anda tahu kan, saya terus ke Ciamis kan. Ya, jadi capek lelah kan. Seminggu itu nonstop kegiatan di sana. Pulang udah sampai sini Sabtu biasanya. Jadi Minggu mau khotbah lagi. Nah, sehingga kurang waktu untuk di hadirat Tuhan. Tapi dalam minggu ini karena memang ada jeda waktu ya, disebabkan si Pak KC sempat pingsan. Jadi waktu diundur persidangan, nah, sehingga kami tidak ke sana. Kami di sini bisa lebih punya banyak waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saya merasakan karunia-karunia roh itu dinyatakan luar biasa. Makanya saudara, Kamis ya kita doakan supaya saya bisa ada di tempat ini, supaya Anda-anda yang datang Kamis itu bisa menerima pengajaran-pengajaran yang luar biasa seperti kemarin. Ya, ada banyak pengajaran yang kita nggak bisa upload di YouTube karena mungkin banyak orang yang belum bisa terima hal itu, makanya kita nggak perlu upload. Ya, tapi nubuatan-nubuatannya aja yang diupload. Kalau Anda tonton ya, tadi pagi kita upload, saya ingat saya turun sudah 500 lebih yang nonton. Jadi hanya nubuatan-nubuatannya saja ya. Tapi hal-hal pengajarannya kita belum upload. Mungkin nanti ada waktunya ya. Kita akan ajarkan kepada semua orang supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Haleluya. Jadi nggak abu-abu ya, dengan benar. Haleluya. Karena masih banyak orang itu mengenal Yesus abu-abu ya, tidak mengenal Yesus dengan benar. Makanya apa? Makanya dia tidak bisa mengalami Tuhan Yesus itu secara utuh gitu ya. Kealahannya itu, keilahiannya itu yang menyebabkan banyak orang tidak bisa menghadapi situasi kondisi yang sulit. Tapi ketika orang mengenal Tuhan Yesus dengan benar, pasti dia menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Makanya hanya Yesus yang harus ditinggikan, nggak boleh ada nama lain. Ya, nama lain itu sebenarnya kalau kita tinggikan, kita sedang meninggikan berhala. Ya, tapi nama lain itu kalau kita diamin aja dia bukan berhala. Oke? Nama lain kalau kita diamin aja kita bukan berhala. Tapi kalau dia sudah kita tinggikan, kita agungkan, dia berhala. Freddy bukan berhala,
Tapi ketika ku agungkan, ku tinggikan dia jadi berhala bagiku. Haleluya. Karena itu yang patut ditinggikan, yang diagungkan hanya satu, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Anda paham sampai di sini? Saya rasa lebih baik saya mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya tentang Tuhan ini, supaya Anda bisa mulai meraba-raba ya di hati Anda, di pikiran Anda, sehingga nanti ketika persidangan MKC selesai, kita akan masuk dalam pengajaran itu setiap Kamis malam. Ya, dan ayat-ayatnya tadi malam juga sudah saya dapatkan ya untuk pendukung-pendukung yang hari Kamis malam, yang banyak perdebatan-perdebatan di sana dari orang-orang yang hadir ya. Jadi saudara, kalau seseorang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, makanya mereka tidak akan bisa mengalami Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, ajaib. Haleluya. Haleluya. Kita buka satu ayat aja dulu ini ya. Nanti kembali ke topik tadi pembicaraan ya. Nah, kita buka dulu di dalam Yohanes 21 ayat 7 dulu. Coba buka. Ini perkataan Yesus kepada Yohanes waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos ya. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes waktu itu. Waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. 3. Haleluya. Wahyu 21. Haleluya. Ayat 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi saudara, konteksnya ini adalah Yesus menampakkan diri ya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ya, luar biasa. Jadi Yesus itu Allah sepenuhnya ya. Allah sepenuhnya. Jadi dia bukan lagi anak manusia, dia Allah sepenuhnya. Nah, ini saya kasih icip-icip aja dulu. Oke. Jadi kita sekarang sedang belajar nubuat ya. Apa itu nubuat ya? Kemarin sudah saya sampaikan ya. Nubuat itu adalah sesuatu yang belum terjadi tapi sudah dirancangkan Tuhan ya untuk akan terjadi. Nah, kalau kita mengikuti rancangan Tuhan tadi, maka rancangan Tuhan tadi, nubuatan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita lari dari rancangan Tuhan, ya bisa saja tidak terjadi kepada kita tapi terjadi kepada orang lain ya. Misalnya Tuhan bilang begini, aku akan memberkati Jakarta Barat ya kan. Terus kita tunggu-tunggu nih sampai 3 tahun 4 tahun. Kok di Jakarta Barat ini gersang banget. Kita pergi gitu loh. Hari ke-5 tahunnya atau ke-5 tahunnya Tuhan memberkati. Itu istilahnya. Kita nggak dapat karena kita nggak di tempat itu, karena kita lari dari panggilan Tuhan. Sampai di sini kira-kira paham ya? Ya, paham. Jadi, saudara, nubuat ini saudara diberikan kepada kita ya. Sebelum kita ada pun kita sudah dinubuatkan Tuhan. Makanya saya bilang tadi kita anak nubuatan. Coba kita baca Efesus 1. Efesus 1 ayat 4. Haleluya. 3, 2, 1. Sebab dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tanpa cacat di hadapannya. Iya, jadi umur saya ini baru 53 tahun jalan ya. Kalau saya nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah pasti benar. Jadi umur dunia ini sebenarnya udah jutaan tahun kalau menurut penemu-penemu fosil-fosil dinosaurus dan seterusnya dan sebagainya. Walaupun di Alkitab tidak dicatat seperti itu, tetapi ilmu pengetahuan mengatakan demikian ya. Nah, jadi artinya umur dunia ini udah ribuan tahun lah gitu. Nah, bahkan mungkin jutaan tahun ya. Sedangkan umur saya baru jalan mau 53 tahun ya. Saudara, tapi saya sudah dinubuatkan Tuhan akan hadir. Jadi saya sekarang ada di sini, ini nubuatan. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Makanya kita itu anak nubuatan. Nah, jadi kalau Anda anak nubuatan, Anda harus hidup dalam nubuatan. Kalau Anda tidak hidup dalam nubuatan, maka
nubuatan itu tidak akan digenapi dalam hidupmu karena kau tidak tinggal di dalamnya. Paham sampai di sini? Ngerti? Haleluya. Itulah sebabnya saudara, banyak hal-hal yang rahasia itu nanti akan diungkapkan oleh Tuhan kepada kita kalau kita terus tinggal di hadirat Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap semuanya, seluruh hidup kita. Ya, nanti Tuhan singkapkan. Kita baca dulu Ulangan 29 ayat 29. Haleluya. Ulangan 29 ayat 29. 3, 2, 1. Iya, jadi saudara, ada hal-hal yang kita belum ketahui, itu masih tersembunyi, itu bagian Tuhan. Tapi ada hal-hal yang kita ketahui, yang Tuhan nyatakan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahuinya. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada hal-hal yang harus kita ketahui, ada hal-hal yang tidak harus kita ketahui? Ya, semua hal-hal boleh kita ketahui. Ya, semua hal-hal boleh kita ketahui. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mau kasih tahu hal-hal yang kita mau ketahui itu? Kalau Tuhan tidak kasih tahu, berarti hal-hal itu tersembunyi. Kita nggak tahu. Ya. Kalau kita tidak cari tahu, tentu pasti tidak tahu. Tentu pasti tidak tahu. Nah, terus bagaimana, Pak? Supaya hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui ini bisa kita ketahui. Ya, kita dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Haleluya. Hidup kita hidup penyembahan. Karena kita ini anak nubuatan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan singkapkan hal-hal yang tersembunyi tadi yang kita nggak pahami. Haleluya. Sehingga satu persatu kita pahami, satu persatu kita mengerti, kita pahami, kita mengerti, kita pahami. Makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Makin hari kita makin paham, makin mengerti. Yang tadinya nggak tahu, tersembunyi, karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih. Makanya Alkitab bilang, Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Jadi Tuhan kita itu bicara. Tuhan kita bukan bisu. Dia ngomong sama kita. Kalau kita mau dekat dengan Dia, Dia ngomong. Ya. Tadi malam ya, Tuhan bicara jelas kepada saya. Ya. Orang ini kamu harus jumpain. Nah, terus saya ketemu orang, saya tanya orang itu, tentunya di dalam roh. Saya tanya orang itu, kamu punya nomor teleponnya enggak? Oh ya, ini pas saya mau telepon, ya, itu terbangun. Maksudnya mata saya terbuka, sadar jelas gitu. Tadinya kan agak-agak antara tidur dan tidak. Waduh, sayang sekali, gimana nih? Saya coba cari tahu, nggak kedapat juga. Ya, tapi saya bisa ketemu orang itu. Tapi orang itu kan jauh ya, jauh. Maksudnya dari tempat ini jauh kali, bisa mungkin 1 hari 1 malam gitu ya. Jadi nggak bisa secepat itu kita harus jumpain dia, memberitahukan hal-hal yang Tuhan beritahu gitu loh. Makanya saya sampai sekarang masih doa terus gitu. Bagaimana supaya mendapatkan nomor handphone dia ya, mungkin saya lacak di FB, saya lacak di apa, semua nggak ketemu ya, nggak ketemu. Saya bingung juga ya, kenapa nggak ketemu gitu loh. Karena saya tahu orang ini pasti mengikuti kemajuan teknologi. Ya pasti, saya tahu itu. Tapi kalau saya nggak bisa nemukan. Biasanya kan kalau Anda mau menemukan seseorang, kalau dia sudah mengikuti kemajuan teknologi ya, Anda cukup ketik namanya, entah FB, entah
entah apa Instagram atau lain. Kalau dia punya YouTube, namanya akan muncul di YouTube kan begitu. Jadi Tuhan bicara. Tuhan itu sampai sekarang ngomong. Haleluya. Tuhan bukan bisu. Tuhan itu bisa bicara. Makanya Alkitab bilang Yohanes 10, di situ dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Biar Anda tahu ya, kenapa saudara ya hari ini saya kok pakai jas. Jangan Anda pikir ini saya mau pamer jas atau biar keren, bukan. Saya mau tunjukkan kepada saudara, waktu Natal kemarin, ini jas nggak bisa begini, sedikit pun nggak bisa begini, dia begini. Makanya nggak saya pakai. Karena saya puasa terus 1 minggu, udah 2 minggu ini, dia bisa begini. Makanya saya pakai. Jadi kalau ngomong harus ada data, harus ada bukti kan begitu. Ya jangan omong doang. Jadi itulah sebabnya saya pakai jas. Haleluya. Jadi jas ini sebenarnya sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jas ini bukan jas baru. Dan juga baju ini mungkin sudah 4 tahun yang lalu. Saya juga kaget. Saya temukan baju ini di lemari. Istri saya bilang, ini baju dari mana? Saya nggak ngerti. Karena saking lamanya. Iya. Kalau sama istri kan makin lama makin kenal. Kalau sama baju makin lama makin lupa. Itu pasti. Iya. Apalagi kalau Anda punya 7 lemari. Wow, makin lupa ya. Iya. Ya di sini memang nggak ada. Tetapi banyak di luar sana orang yang punya baju sampai 7 lemari itu banyak ya. Jadi saudara, makanya kita kalau mau sungguh-sungguh hidup di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh fokus ke Tuhan, banyak hal yang Tuhan kasih tahu nanti. Haleluya. Bukan hanya doa saja, tapi puasa. Doa puasa. Haleluya. Haleluya. Kayaknya haleluyanya di sini agak tersendat deh. Seperti orang yang makan ikan bakar tetapi tersangkut durinya. Haleluya. Itu namanya duri dalam daging. Itu penyakitnya Paulus, saudara. Ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, sering doa puasa di hadirat Tuhan, ya, terus Anda hidupnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, fokus ke Tuhan Yesus, saudara akan mendengar suara Tuhan. Jadi hal-hal yang perlu dinyatakan Tuhan akan dinyatakan sama dia. Oh Pak, saya ingin tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kiamat. Gitu misalnya ya. Ya tanya aja, nggak apa-apa juga menurut saya. Tapi jangan stres lah kalau kelamaan nggak dikasih tahu gitu loh. Ya, tapi nggak ada masalah menurut saya. Haleluya. Hanya orang-orang yang on aja itu masalah. Apapun boleh ditanya sama Tuhan. Haleluya. Bahkan saya selalu tanya sama Tuhan, kira-kira mati saya nanti gimana Tuhan gitu ya. Haleluya. Supaya sebelum mati saya udah persiapkan dong. Ya kan? Jangan matinya tiba-tiba terus sudah 3 hari ketemunya di mana? Ketemunya di Lampung gitu kan. Iya, polisi pun yang telepon istri kan begitu. Nggak enak dong. Kalau kita mau mati ya, istri kita, anak kita kumpuli. Nggak lama lagi aku ini. Haleluya. Baik-baiklah kliennya, rukunnya. Jangan ribut-ribut ya gara-gara harta gono gini ya. Aku mau kembali ini. Gitu. Haleluya. Wow, ada hamba Tuhan yang gitu. Saya kenal. Iya, ada ya. Pak Ishak Lewi Santoso itu dia meninggal umur 96 tahun. Sebelum meninggal dia udah tahu, udah dikumpulinya semuanya. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi nggak ada yang dihalangi di hamba Tuhan untuk kita mau bertanya kepada dia. Ya, bukan seperti si Mordekai tanya saya. Kalau dia tanya hal-hal tertentu, oke, saya jawab. Tapi ketika dia tanya, Pak, bagaimana bisa saya ada di perut mama dan bagaimana? Saya nggak akan jawab itu. Saya nggak akan jawab. Nanti nak, tunggu kau dewasa, aku akan ajarkan kepadamu. Karena dia belum bisa menerima itu. Haleluya. Haleluya.
Jadi saudara, ketika Anda makin dewasa rohani, makin dewasa rohani, makin dewasa rohani, apa aja pun boleh kau tanya sama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya ulangi lagi, ketika Anda makin dewasa rohani, makin dewasa rohani, makin dewasa rohani, Anda bisa tanya apa saja sama Tuhan. Haleluya. Termasuk kematianmu, kau bisa tanya sama Tuhan. Tapi kalau dia nggak kasih tahu, jangan stres. Kalau dia nggak kasih tahu, artinya makin tingkatkan dewasa rohanimu. Intinya yang pasti kalau kita mati, masuk surga bersama Yesus. Haleluya. Tapi kalau kau pingin nanya-nanya begitu, nggak ada masalah. Haleluya. Jangan dibatasi. Karena hal-hal yang tersembunyi tadi bagian Tuhan awalnya. Tapi ketika kita terus mendesak dia, dia akan nyatakan buat kita. Yang perlu dia nyatakan. Yang belum dia nyatakan, artinya dia tunda, terus desak. Nanti dia nyatakan lagi, dia nyatakan lagi, dia nyatakan lagi. Ya. Sampai kapan Pak? Sampai seumur hidup kita bisa mendengar suara Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, coba kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 10. 3, 2, 1. Iya, jadi karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Haleluya. Jadi hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah itu pun bisa kita korek-korek. Iya. Karena Yesus Tuhan Allah kita itu dia Bapa yang kekal, Bapa roh kita bisa tanya hal-hal yang tersembunyi di dalam diri dia. Bagaimana caranya? Ya kau makin hari makin melekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kau melekat dengan Tuhan, rohmu itu diasah, tajam, makin peka dengan suara Tuhan. Sehingga engkau mengerti apa yang harus engkau buat untuk engkau bisa terima nubuatan Tuhan. Karena kau adalah anak nubuatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Terus next. 3, 2, 1. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Iya, tidak mungkin ya saya bisa tahu apa yang di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Artinya yang tahu tentang Pak Manurung, ya dialah yang tahu. Makanya dia nggak bisa nipu dia sendiri. Dia nggak bisa menipu dirinya sendiri. Dia hanya bisa tipu orang lain. Kalau tipu diri sendiri dia nggak bisa. Kenapa? Kalau dia tipu diri sendiri, dia bilang, kok lu nipu gua lu gitu. Nah, jadi nggak bisa ya. Karena di situ siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Haleluya. Jadi saudara, roh kita ini mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dia tahu semua. Kalau kita mau tahu yang tersembunyi dalam roh Allah, kita juga harus memiliki roh Allah dan juga harus intim dengan dia. Ketika kita intim dengan dia, baru kita bisa banyak tahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Next. 3, 2, 1. Kita tidak menerima dunia, tapi dosa yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Iya, jadi kita ketika terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak punya roh dunia lagi, ya. Karena roh kita sudah berasal dari Allah, ya.
Jadi karena roh kita berasal dari Allah, roh kita bisa menyatu dengan Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga kita tahu. Tapi kita tidak akan tahu kalau kita tidak melakukan sesuatu. Atau kita tidak akan tahu kalau kita tidak terus mendesak di hadirat Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Ketika kita terus mendesak, melekat dengan Tuhan, maka kita tahu. Haleluya. Haleluya. Iya. Tuhan itu maha kaya. Betul? Terus kalau Tuhan itu maha kaya, bagaimana menurut pendapat saudara kekayaan Tuhan itu? Seperti apa? Tidak ada batasnya. Haleluya. Kalau ada orang kaya, pasti kekayaannya itu kita ukur dari apa yang ada di rumahnya, apa yang ada di tangannya, apa yang ada di kantongnya. Artinya hartanya itulah kekayaannya. Kalau saya mau bertanya, kemahakuasaan Tuhan, kemahakayaan Tuhan itu apa artinya? Haleluya. Tuhan itu maha kaya. Artinya Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan tidak butuh bumi, Tuhan tidak butuh langit, Tuhan tidak butuh ikan, Tuhan tidak butuh sayur mayur. Itulah dia maha kaya. Ketika kau nggak butuh semuanya, artinya kau kaya. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau kasih contoh. Kalau udah uang di depan kau 700 triliun, kira-kira kau seperti membutuhkan itu lagi nggak? Enggak. Sepertinya kau nggak membutuhkan lagi. Ngitungnya pun lu malas. Haleluya. Anda pernah nggak ya dapat duit? Nah itulah kalau susah ya. Kalau nggak pernah dapat duit susah ngomong. Iya. Tapi udahlah nggak apa-apa. Nanti orang yang dengar lain kan bisa tahu ya. Pernah nggak dapat duit atau dibayar orang, entah pembayaran apa begitu sampai 1 miliar? Ya, pasti ngitungnya malas. Iya. Itu mau punya orang, mau punya kita ngitungnya malas. Sudahlah, haleluya. Kita seperti nggak butuh. Kenapa? Karena saking banyaknya. Jadi kemahakayaan Tuhan itu, Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan tidak butuh udara, Tuhan tidak butuh yang lain, Tuhan tidak butuh segalanya. Kalau kau mau kaya seperti Tuhan kaya, kau tidak perlu butuh apa-apa. Kau hanya butuh Tuhan. Itu dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang berkati. Kau tidak butuh apa-apa. Kau hanya butuh Tuhan saja. Tuhan saja, Tuhan saja. Loh dari mana Pak Pendeta bisa tahu menjelaskan ini? Ya itu tadi. Kita terus mendesak di hadirat Tuhan untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam Dia. Mungkin Anda bertanya, kalau gitu Pak, Bapak nggak makan, nggak minum, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Itulah orang-orang yang otak kadrun, yang nggak paham, nggak ngerti. Haleluya. Justru, ya, ketika saya membutuhkan sesuatu, berarti itu belum ada. Saya pingin dapat, aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini. Tapi ketika sudah banyak, kita nggak bilang lagi aku butuh ini, butuh itu, butuh ini. Haleluya. Makanya kenapa di dalam kekristenan istri hanya boleh 1. Karena kalau kebanyakan nanti kita nggak butuh. Iya, kita nggak butuh, udah 12. Ya, jadi kalau 1 kan butuh terus. Ya kadang lagi masak pun dia kita kelitik-kelitikin. Iya lagi masak kita kelitikin, kita ganggu. Dia bilang sama saya, ini lagi bau, ini belum mandi, nggak apa-apa. Haleluya. Karena 1. Tapi kalau sampai 7, ya udah lu masak di sini, gua giliran yang sana. Itu saking banyaknya Tuhan punya ini, Tuhan nggak butuh apa-apa. Tuhan nggak butuh, karena Dia maha kaya. Ketika kau bisa memiliki sifat ilahi, sifat Tuhan tadi, maka kau sudah kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya tahu apa yang di benak pikiranmu. Karena kemanusiawianmu lebih kuat daripada
rohanimu. Jadi saya tahu, ya tapi kan saya perlu uang beli beras, perlu uang bayar listrik, bayar telepon. Ya, saya ngerti. Itu karena kau nggak punya. Ketika kau punya banyak, kau nggak ngomong begitu. Haleluya. Makanya ketika kau punya Tuhan, kau punya apa yang Tuhan punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Saya harap Anda paham ya. Karena kadang-kadang apa yang di pikiran saya ini, saya mau jelaskan pun tidak sesempurna yang ada di otak saya. Terbatasnya kosakata yang ada di dalam hati saya. Sehingga saya sulit menjelaskannya. Tapi saya berharap rohmu bisa menangkapnya. Rohmu bisa mengerti, bisa paham apa yang kumaksudkan. Makanya ada nyanyian, tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Engkau Tuhan. Haleluya. Oh kalau gitu berarti kau nggak pingin makan, nggak pingin minum. Itu otak-otak dongok. Haleluya. Kalau kita tidak inginkan semuanya, hanya Tuhanlah yang kita inginkan. Tuhan yang kasih kita makan. Haleluya. Tuhan yang kasih kita minum. Bahkan Tuhan yang gendong kita supaya kita jalan. Haleluya. Anda paham sampai di sini? Ini udah tingkat tinggi ya. Makanya datang Kamis malam. Nanti ya, doakan cepatlah selesai masalah si KC ini biar kita masuk dalam pengajaran-pengajaran seperti itu. Supaya Anda bisa memiliki sifat-sifat Tuhan. Haleluya. Sifat-sifat Tuhan ini yang mau saya sampaikan ini bukan jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh. Itu undang-undang. Itu bukan sifat Tuhan, itu undang-undang. Haleluya. Itu hukum. Di negara kita ada hukum positif. Haleluya. Tetapi ketika kita memiliki hukum ilahi, sebenarnya kita tidak akan melanggar hukum positif. Karena hukum ini lebih tinggi. Haleluya. Daripada hukum yang manusia buat. Contoh, jangan membunuh. Membunuh, baru masuk penjara. Membenci pun kata Alkitab kita sudah membunuh. Berarti kan lebih tinggi ini. Ya, jadi sebenarnya kalau semua manusia ini sudah hidup dalam firman ini, sebenarnya nggak perlu lagi undang-undang itu. Iya, paling ya undang-undang lalu lintas lah sepertinya ya. Haleluya. Ya kalau undang-undang pidana nggak perlu lagi. Iya. Walaupun makin banyak dibuat undang-undang itu, lihat berapa orang yang diperkosanya sampai melahirkan, bayangkan. Iya, kemarin katanya mau dihukum mati, tapi Komnas HAM nggak mau. Jangan. Jadi saudara, undang-undang tidak membuat orang berubah, tapi sifat-sifat ilahi yang masuk dalam hidup kita itu yang merubah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Apakah dia tidak tahu bahwa ada undang-undang yang melarang itu? Apakah dia tidak tahu kalau nanti ketahuan itu sangat berbahaya? Dia pasti tahu. Haleluya. Tetapi walaupun dia tahu, itu tidak merubah sifatnya. Tidak merubah karakternya. Yang merubah sifat kita kalau kita melekat dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda mau memulainya? Haleluya. Anda mau memulainya? Oke, next terus. Haleluya. Ya, 3, 2, 1. Saudara tolong yang rapi ya, cara bacanya maksudnya sesama biskota itu jangan saling mendahului lah ya. 3, 2, 1. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat. Kenapa Anda mendengar saya lihat serius banget? Ada beberapa orang yang saya sudah catat di dalam hati saya, ya, nama-namamu yang sangat serius dengar apa yang saya sampaikan ini. Ada yang setengah serius, yang nggak serius nggak ada sama sekali, ya. Cuma karena diganggu aja dia jadi nggak serius. Haleluya, diganggu oleh keadaan, ya. Jadi, saudara,
Di sini dikatakan jelas, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Sekarang saya kalau khotbah dengan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang duniawi, saya sampaikan ini, mereka nggak bakal bisa terima. Yang mereka butuh sembako, bukan ini. Kalau kau kemari mau cari sembako, waduh, udah sama kau seperti mereka. Haleluya. Saya percaya, kau kemari mau cari Tuhan, bukan mau cari sembako. Amennya kurang kenceng ini. Amin, begitu. Kalau amennya itu kurang kenceng gini loh. Kita ini punya daya sedot. Nah ini masuk lagi ilmu ini, ilmu sifat ilahi. Kita punya daya sedot. Daya sedot ini ditentukan dari besarnya urapan kita. Kalau daya sedot kita itu kecil, maka kita akan sedot yang kecil. Iya. Makanya kalau mulut kita sebesar ini sedotannya harus segini. Karena mulutku segini, sedotannya segini. Tergantung mulut. Betul nggak? Jadi kalau kita punya kapasitas roh kita besar, punya daya sedot yang besar, kita akan sedot yang banyak. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kenapa kau harus katakan amin? Biar daya sedotnya itu kencang. Jadi kau tangkap dia. Karena Alkitab bilang benih itu ditabur, ya. Tapi ada yang jatuh di pinggir jalan, di batu-batu. Ada jatuh juga di semak duri. Tapi jatuh di tanah yang baik juga ada. Harapan saya Anda tanah yang baik itu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Jadi manusia duniawi nggak bisa terima. Goblok si Lubis, banyak omong. Goblok ngomong-ngomong begini. Cerita kayak tentang besok kita bisa rezekinya berapa, kita bisa untung berapa, kita besok jual apa yang laku. Nah, itu dia. Haleluya. Dianggap kebodohan. Padahal saudara, semua hal-hal yang tersembunyi tadi, yang dikatakan oleh orang dunia tadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun nyatakan. Tuhan nanti kasih tahu kau harus bisnis apa yang cocok. Haleluya. Tuhan kasih tahu kau cocoknya kerjanya di mana. Iya. Haleluya. Tuhan kasih tahu siapa yang tepat jodoh buat engkau. Tuhan kasih tahu semua. Jadi hal-hal yang tidak diketahui, yang rahasia tadi, yang tersembunyi tadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, Alkitab bilang Dia akan kasih tahu. Haleluya. Nah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang datang. Haleluya. 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 Sekali waktu itu murid Yesus berkata, "Lah, ini kenapa orang ini buta sejak lahir ini? Siapa yang berbuat dosa?" Karena menurut pemahaman orang Yahudi, ajaran agama Yahudi, memang karena berdosalah orang maka sakit. Karena berdosalah orang maka orang itu kena malapetaka. Memang itu umumnya begitu, 99,9. Itu umumnya. Tapi dalam ini beda. Kasuistik ini berbeda sekali. Tapi muridnya mau samakan. Ini siapa yang buat dosa? Mamanya atau bapaknya ini? Orang tuanya atau siapa? Tapi Yesus bilang apa? Enggak ada yang buat dosa. Supaya lewat ini nama Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya berharap Anda yang sekarang misalnya ada bermasalah ginjal, bermasalah di saraf-saraf, bermasalah di otot-otot tertentu, bermasalah ada istilah urat kejepit lah, ya, macam-macam, pinggang kejepit, segala macam. Saya harap itu bukan karena dosa, tapi lewat itu Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kan tepuk tangannya luar biasa. Bukan ini maksud saya. Tadi kan karena terhibur begitu, tapi kalau aku bilang karena dosa, langsung semua begitu.
Haleluya. Jadi Tuhan ya di sini katanya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Ya, karena baginya itu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Terus next. Sudah? 3, 2, 1. Iya. Jadi kita bisa menilai hal-hal yang orang nggak nilai, kita bisa nilai. Hal-hal yang rohani kita bisa tahu. Tapi bagi orang lain kita nggak dinilai. Kenapa nggak dinilai? Orang dia nggak ngerti, nggak paham. Apa? Sekarang contoh gini ya. Saya cerita, wah tadi kami di sana pelayanan, kehujanan, tetapi tetap kami sukacita, damai sejahtera, karena kami melihat jiwa-jiwa itu haus lapar akan Tuhan. Dia bilang, ini orang apa sih kehujanan, ya kan? Terus sukacita, orang kehujanan ya harusnya ya nggak, ya basah, ya cari tempat berlindung. Iya, dia nggak ngerti. Haleluya. Terus naik. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran dahsyat saudara. Haleluya. Tetapi siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Tuhan? Nggak ada orang yang bisa menasihati Tuhan kalau nggak tahu pikiran Tuhan. Bagaimana dia mau nasihati Tuhan? Loh, Pak, di sini ada ayatnya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Maksudnya apa, Pak? Kita nasihati Kristus? Bukan. Maksudnya kita bisa memahami sifat-sifat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Terus. Haleluya. Terus next. 3, 2, 1. Iya, inilah kesulitan kita sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik, sebagai pengkhotbah. Kesulitan kita begini, inilah masalah, inilah problem besar. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Gak bisa. Kenapa? Karena mereka masih duniawi. Mereka senangnya kan, wah, besok kamu dapat duit. Wah, amin. Haleluya. Besok kamu dapat mobil. Amin. Besok kamu dapat tanah 1000 hektar. Amin. Iya. Kalau yang gitu-gitu dia langsung paham. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita mulai berbicara hal-hal yang rohani, dia nggak ngerti. Karena dia belum dewasa dalam Kristus. Iya. Saya berharap Anda sudah dewasa. Amin. Nah ini kayaknya ada yang amennya kurang kuat nih. Kayaknya dalam hatinya nih, gua setengah dewasa. Haleluya. Setengah dewasa. Haleluya. Itu kalau setengah dewasa, saudara, ya, itu bukan remaja. Bukan. Kalau remaja itu jelas identitasnya remaja. Setengah dewasa itu bukan remaja, bukan dewasa apa? Ya itulah bahaya. Repot kalau remaja ketahuan remaja. Nah, ada nggak? Misalnya di salah satu gereja itu, ini sekarang kebaktian apa? Kebaktian setengah dewasa, nggak ada. Kebaktian remaja, anak sekolah minggu, betul nggak? Iya, kaum muda, nggak ada setengah dewasa. Haleluya, haleluya. Karena kalau tua itu Anda pasti tambah hari tambah tua. Tapi dewasa itu keputusan. Karena ketuaan kau belum tentu membuat kau dewasa dalam Tuhan. Makanya kalau tua itu kau sudah pasti. Besok tambah tua, besok tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Ya saya dulu ngelihat Mama Christine ini pertama-tama ketemu. Saya pikir artis. Ini kilat bener. Sekarang dia udah bercak-bercak hitamnya banyak.
Ya lihat aja kan. Iya, iya, untung aja polesannya bagus. Jadi semua termasuk saya. Dulu kulit saya ini aduh mulus banget nih. Sekarang ini kalau dilihat dekat tuh ada kayak kalau orang kulit putih di situ problemnya. Dia kayak ada apa plek-plek begitu ya? Apa namanya? Iya. Jadi kayak kulit orang bule. Iya, iya gitu. Kalau orang putih begini kulitnya nanti kayak orang bule. Tapi orang bule masih umur 15 tahun pun udah begini kalau orang bule. Nah, jadilah saya ini sebenarnya bule dari Sumatera. Iya, jadi orang yang belum dewasa dalam Kristus mau cerita apa tentang Tuhan ya, ada masa bodoh. Haleluya. Nah, lanjut. Ya, saya percaya Anda dewasa dalam Tuhan. Sudah? 3, 2, 1. Susulah yang berikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Iya. Jadi orang-orang yang belum dewasa di dalam Tuhan itu hanya dikasih susu. Haleluya. Susu. Pak, omongan keras banget nih Pak, katanya. Memang kau udah berapa lama kau di gereja ini? 10 tahun. Kamu udah berapa lama jadi orang Kristen? 25 tahun. Bayangkan saudara, umur 25 tahun masih nyedot terus. Bah, nyedot. Iya kan? Cucu mak, cucu. Haleluya. Harusnya orang 25 tahun itu kasih roti kelata. Iya, itu kalau di Medan ada namanya roti kelata. Saya nggak tahu. Anda tahu nggak itu roti kelata? Oh, itu kalau giginya nggak mantep nggak bisa, saudara. Ada lagi roti ketawa. Namanya aja roti ketawa. Tapi kalau kita makan bukan ketawa. Itu keras banget. Ya itu orang udah dewasa. Anda nggak perlu susu lagi yang seperti. Kalau Anda terus dikasih susu nih secara kedokteran, bapak setua ini banyak minum susu, ini justru malah nggak bagus bagi tubuhnya. Nggak bagus. Coba aja tiap hari minum susu 3 gelas. Kalau nggak besok jalannya gini, iya kayak bandot. Iya. Makanya, apalagi kalau susu kambing, waduh. Makanya saudara, kok maunya susu terus? Anda ini kan udah dewasa. Haleluya. Dikit-dikit tersinggung, tersungging. Tadi pendeta itu nyinggung aku itu begini-begini. Tahu dari si A dia. Iya, makanya itu bocor mulut si A itu. Dikasih tahu sama Pak Gembala. Masa khotbahnya bisa kena ke saya? Mana mungkin lah, masa bisa tahu? Nah itulah. Itulah harus kasih susu terus dia. Susu. Iya. Kan dia singgung-singgung saya katanya. Iya. Itu orang-orang yang perlu susu. Tetapi kalau sudah 20 tahun minum susu terus, aduh. Sebab katanya kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Waduh, inilah yang repot. Ini saudara, sebenarnya banyak gembala-gembala stroke ya, mati tiba-tiba itu gara-gara menghadapi manusia-manusia begini. Bener. Jangan saudara pikir tuh gembala-gembala itu semua sehat. Cek itu. Ya, darah tingginya berapa, kolesterolnya berapa, itu. Terus ini berapa ya kan? Kemarin aja asam urat saya dicek sama Mama Nail 9, bayangkan 9, iya. Terus kenapa nggak terasa? Iya karena di depan jemaat saya nggak pura-pura nggak terasa. Ini susah ini. Saudara, jadi makanya jadilah Anda dewasa. Haleluya. Haleluya. Ayo, 1 ayat lagi. Pak, banyak banget. Itu dia. Itu susu terus semuanya. Haleluya. Ayo, 3, 2, 1. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika diantara pada iri hati dan kesucian, bukan untuk menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Iya, saudara.
Kalau orang duniawi itu gampang-gampang tersinggung, gampang-gampang iri hati, dengki. Lu lihat tuh, udah beli mobil dia kan. Lu tahu nggak uangnya dari mana? Lihat tuh. Dia setiap punya orang dihitungnya terus. Iya, tapi punya dia nggak mau dia hitung. Haleluya. Istri orang aja diceritainnya. Istrinya nggak dididik. No tuh, itu begini. Suami orang diceritain terus sama dia. Tapi suami dia pun nggak tahu kemana pergi. Iya, makanya saudara cerita terus orang-orang kalau dapat itu dapat ini iri. Dia dapat itu dapat ini. Nah itu dia, ya. Makanya di sini perselisihan, iri hati ya. Banyak perselisihan. Haleluya. Iya. Orang-orang yang satu gereja itu banyak yang berselisih, saudara. Iya. Itu kalau udah gereja sampai 1000 orang itu kadang-kadang itu sama majelis-majelisnya itu saudara salaman. Gini. Tapi setelah udah selesai dari itu banyak begitu. Iya, jadi kenapa? Ya kan? Karena di grup pun kadang saling serang-serangan. Iya, ini kayak kita kayak perang-perangan aja, haleluya. Iya, nanti namanya beli absogan aja itu. Absogan itu yang apa? Iya, itulah, haleluya. Iya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan persisian, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Haleluya. Kembali ke ayat yang ke-10. Kembali ke ayat yang ke-10. Kita anak nubuatan. Haleluya. Kita bisa tahu apa nubuat Tuhan ke depan untuk kita. 3, 2, 1. Allah telah menyatakan oleh Roh. Iya, jadi saudara orang sukanya ayat 9. Coba lihat. Orang banyak suka ayat 9. 3, 2, 1. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Kebanyakan orang suka di sini. Tetapi saudara tahu, semua ini tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak menyatakan lebih dulu di dalam Roh tadi. 10-10-nya. Kan berlanjut. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Yang tadi di ayat 9 itu, kita di dalam hadirat Tuhan dinyatakan Allah di dalam roh kita. Makanya saya berani berkata, saya semakin hari pasti tambah kaya, makin kaya. Iya kan? Kok bisa ngomong begitu? Ya, Roh itu yang ngomong begitu di dalam saya. Haleluya. Jadi semakin hari saya semakin tidak banyak membutuhkan apa-apa. Yang saya butuhkan hanya Tuhan. Haleluya. Seperti istri saya kemarin. Wah, bayar listrik, bayar sekolah, bayar apa, 15 juta minggu kemarin. Betul. Biasanya kan 4,5 juta tiap minggu. Ya, paling 6 juta itu 15 juta. Iya. Wah, saya bilang, apel saya mana? Apel. Kok nggak dibeli? Mahal 50.000 katanya. Lah, ku bilang gimana? Kenapa nggak dibeli 50.000? Iya kan nggak ada pemasukan. Memang setiap dia ke bank seminggu ini kosong terus. Kosong udah gitu keluar 15 juta. Kosong katanya. Asal kosong itu kita punya kode. Udah nggak ada ongkar. Jadi keluar. Ku bilang sama dia, kita 15 juta bisa keluar, masa gara-gara gitu 50.000 kita, ya oke lah sekarang kita habis. Masa gara-gara itu kita 50.000 nggak keluar gitu loh. Jangan otak kita begitu. Contoh umpama ya, umpama saya punya perusahaan. Perusahaan saya ini hari ini nggak ada untung. Ya kan? Sebulan ini nggak ada untung lah. Ya kan? Malah minus ya, misalnya minus. Tetapi walaupun minus saya masih punya duit, misalnya
500.000 atau 1 juta. Masa gara-gara itu saya nggak makan di warung Padang misalnya? Wah, kan udah minus, nggak usah makan. Terus apa? Makan angin aja kan enggak? Ya jalannya jalan umum, tetap umum jalan. Haleluya. Iya kan? Tapi kalau ibu-ibu memang begitu. Benar sih saya. Dia bilang, wah mahal, 50.000 katanya. Lah 50.000. Haleluya. Suami yang bisa ngasih duit aja masih begitu. Apalagi kalau suaminya nggak bisa ngasih duit. Waduh, udah ditendang lah. Makanya ada istilah kan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Haleluya. Iya, ini manusia-manusia duniawi. Haleluya. Iya, itu intermiso ya. Jadi kalau kita mau saudara mengerti nubuatan Allah bagi kita harus makin intim dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Kau adalah anak nubuatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami anak nubuatan. Kami bukan anak jadi-jadian. Tidak ada segala sesuatu yang jadi-jadian. Semua sudah dinubuatkan Tuhan. Bahkan hari ini kami ada di gereja ini. Ini pun nubuatan Tuhan. Jauh sebelum dunia ada, kami sudah ditetapkan Tuhan. Hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini ada di sini mendengarkan khotbah. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya nubuatan Tuhan kepada kami adalah nubuatan yang terbaik. Karena rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Kami Tuhan Yesus mau makin intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami haus akan Tuhan, kami lapar akan Tuhan, kami butuh Tuhan. Yesus, berikan hati kami yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan Tuhan, pikiran yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Hidup kami hanya butuh Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan kita maha kaya. Maha kaya artinya dia nggak butuh apa-apa. Saking kayanya. Anda juga kalau kaya tidak butuh apa-apa. Anda hanya butuh Tuhan. Haleluya. Makanya kalau ada orang udah banyak duit malah cari setan, seheran. Haleluya. Harusnya dia udah nggak butuh lain, hanya butuh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu. Haleluya. Masa depanmu sudah disiapkan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Hiduplah dalam nubuatan. Hiduplah dalam nubuatan. Dan taatilah langkah-langkah Tuhan yang Tuhan sudah tentukan atas hidupmu. Supaya engkau menerima nubuatan yang Tuhan sudah janjikan bagimu. Tuhan Yesus urapi mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan, makin haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, mereka kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa.